Ya. Salam Kormi. Sehat. Gembira. Luar biasa. Oke, terima kasih. Salam Pibi. Everybody happy. Ya, everybody-nya di bawah, happy-nya di atas ya, hormatnya. Oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kita akan sama-sama melaksanakan giat technical meeting pertama untuk kegiatan Festival Olahraga Daerah Inorga, Federasi Youth Band Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat malam Bapak Ketua Panitia, Bapak Ragil Sudiatno, kemudian ada Bapak Ketua PIB Nusa Tenggara Barat juga, beserta pengurus, kemudian ada Bapak Technical Delegate, Bapak Mahriyadi Idris. Di online yang sudah hadir, ada Bapak Ismail Marzuki yang sekaligus menjadi tim juri. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul baik secara daring maupun luring. Baiklah, agenda kita pada malam hari ini adalah pembahasan tentang technical handbook atau langsung technical meeting kegiatan Porda tahun 2024. Nanti pada kesempatan terakhir kita akan bersama-sama diskusi untuk membahas, untuk menanyakan ataupun apa saja yang perlu kita pertegas setelah penyampaian dari Ketua Panitia, Technical Delegate ataupun yang lainnya nanti. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama dengar kata pengantar dari Ketua PIB Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Muhammad Ishak SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera, salam olahraga. Salam Jaya. Salam Kormi. Sehat, bugar, gembira, luar biasa. Salam Fibi. Everybody happy. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala kulli halin wa kulli halin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rekan-rekan yang saya hormati, Ketua Panitia, Ketua Tim Penasehat, Technical Delegate, rekan panitia, dan seluruh pengurus FYBI Kabupaten Kota Nusa Tenggara Barat, serta seluruh calon peserta Festival Olahraga Daerah yang pertama Barat tahun 2024. Alhamdulillah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya di Kormi FYBI atau Pramudia itu dinaungi oleh Inorga yang namanya Federasi Youth Band, yang dimana federasi ini sama-sama menaungi drum band dan lebih khususnya lebih menaungi pula rekan-rekan yang bermain pianika dan bermain wine dalam tiup yang keras. Sehingga dengan adanya Forda kita bisa lebih mensosialisasikan nomor perlombaan. Apa saja lomba yang ada di Kormi. Salah satunya dari yang ke depan akan kita adakan itu dari 16 yang ada di Technical Delegate Nasional, kita baru bisa mengambil 5 sesuai arahan Kormi NTB, bahwasanya perlombaannya adalah perlombaan yang pertama di NTB, sehingga mungkin masih banyak khilaf atau salah, sehingga rekan-rekan FYBI di kabupaten kota memaklumi. Tetapi kita memaksimalkan seoptimal mungkin untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Kegiatan ini alhamdulillah terselenggara berkat
kerjasama oleh teman-teman FYBI Kabupaten Kota beserta FYBI Provinsi yang diarahkan oleh Kormi NTB. Namun masih banyak kendala pula di Kormi Kabupaten Kota terkait administrasi, terkait pendataan dan legalitas peserta. Sehingga itu kita maklumi bersama. Karena ini event pertamanya Kormi di NTB. Sehingga dengan adanya event ini, insya Allah ke depannya Kormi bisa lebih mengevaluasi kegiatan yang telah mereka dan telah kita lakukan juga. Bahwasanya ke depan harus lebih baik daripada yang sekarang. Saya tidak menutup mata bahwasanya rekan-rekan di daerah, di kabupaten kota juga sering menyelenggarakan event-event drum band. Walaupun eventnya terbuka atau tertutup, sehingga dengan adanya event yang Kormi pertama ini, yaitu Festival Olahraga Daerah yang pertama ini, diharapkan agar rekan-rekan dapat mengambil ibroh, mengambil manfaat dan mengambil teknik-teknik perlombaan dan teknik penilaian untuk menambah khazanah dan kepustakaan dalam membuat event lomba yang ada di kabupaten kota masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tak ada gading yang tak retak. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Kormi. Salam. Semangat. Semangat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Umum PIB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan beranjak ke pembahasan. Apakah kita akan langsung ke Ani dulu atau langsung ke TKP? Oh, ya, kita akan sedikit mencoba untuk membuka terkait dengan apa sih sebenarnya yang akan dilakukan di Inorga PIB terkait dengan Festival Olahraga Daerah tahun 2024. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak Muhammad Ragil Sudiatno, dan kepada Bapak Muhammad Ragil Sudiatno disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panan. Ini mic-nya. Biar meremik. Terima kasih sebelumnya. Sedikit pemaparan dari awal. Porda yang di sini adalah Festival Olahraga Daerah. Di sini festival yang pertama kali kita lakukan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Khususnya Inorga, Federasi Youth Band Indonesia atau disingkat PIB. Langsung itu dari tanggal 24 dan 25 Oktober. Jadi
Jadi kalau di harinya itu kita di hari Kamis dan Jumat. Jenis lomba yang akan diperlombakan pada event kali ini yaitu Wind Ensemble senior dan junior, di mana di sini alat yang dimainkan yaitu jenis pianika. Jadi ada pianika ensemble junior dan pianika ensemble senior. Terus ada percussion ensemble di mana ada dua regu, dibagi menjadi dua regu yaitu junior dan senior. Dan di sini brass ensemble. Ada 5 jenis lomba yang akan kita perlombakan pada Porda 2024 kali ini. Untuk ketentuan usia pada pianika ensemble junior, di bawah 15 tahun terhitung sejak lomba itu dilaksanakan, di mana satu regu itu berjumlah 5 orang. Nah, untuk pianika ensemble senior itu di rentang usia 15 sampai 25 tahun, terhitung saat dilaksanakannya lomba, dan satu regu juga berisi 5 orang pemain. Di percussion ensemble junior mungkin di sini sama. Junior itu terhitung di bawah 15 tahun dan satu regu itu terdiri dari 5 orang. Percussion ensemble senior satu regu itu ada 5 orang dan di rentang di rentang usia 15 sampai 25 tahun. Nah, di brass ensemble itu satu regu terdiri dari 5 orang, di mana brass ensemble ini adalah jenis lomba yang alatnya menggunakan alat tiup logam. Satu regu terdiri dari 5 orang, di mana batasan usia di bawah 55 tahun. Jadi tidak ada batas usia minimal. Mungkin kalau ada yang di bawah 15 tahun, tapi dia sudah bermain brass atau alat tiup logam, itu bisa masuk di brass ensemble. Baik, mungkin itu saja. Bagaimana Pak Ketua Panitia? Cukup? Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Panitia Pelaksana. Selanjutnya kita akan membedah THB atau Technical Handbook Porda Formi Inorga FJBI tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh Technical Delegate Porda FJBI 2024 Bapak Mariadi Idris. Kepada Bapak Mariadi Idris disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rekan-rekan dari Inorga FYBI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, dan rekan-rekan panitia Inorga FYBI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hormati juga, dan perwakilan dari Inorga FYBI masing-masing kabupaten. Sebelum kita mulai, mungkin tadi sudah disampaikan sedikit pengarahan dari Bapak Ketua FYBI
Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan mengenai lomba ada sedikit yang dibahas oleh Ketua Panitia. Nah, jadi dalam TM pertama ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa yang menjadi keraguan, apa yang mungkin belum jelas dipahami atau artinya belum dipahami secara menyeluruh ketika dibagikan technical handbook-nya. Sekarang kita bahas lebih jauh supaya nanti pas pelaksanaan ketika lomba itu tidak ada lagi yang menjadi keraguan sehingga nanti ada merasa kontingennya yang dirugikan sehingga nanti akan berpengaruh terhadap target-target yang sudah ditentukan oleh masing-masing inorga atau FYBI kabupaten. Namun sebelumnya, karena ini adalah pertama atau penyelenggaraan pertama FYBI di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jadi dari yang sifatnya kita belum mengacu ke istilahnya murni competition. Nah, jadi belum kita terapkan dalam lomba atau mata lomba yang akan dilombakan, belum sifatnya 100% kompetisi, tapi masih bersifat pembinaan. Jadi itu gambaran pertama dulu. Kemudian dari mata lomba yang diadakan, ini adalah sebagian sudah merujuk kepada kegiatan Pornas yang akan dilaksanakan tahun 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin Pak bisa di share screen kan untuk technical handbook-nya dulu. Oke. Dilanjut Ketua berikutnya. Ya. Peserta, setiap pemain hanya dapat mewakili satu regu yang telah terdaftar sebagai peserta. Peserta dibagi dalam divisi, yaitu ada divisi junior dan ada divisi senior. Nah, kemudian komposisi pemain, jadi komposisi pemain terdiri dari 5 orang atau 5 pemain per regunya. Ini berdasarkan kemarin hasil sharing dengan FYBI pusat ya, begitu ya. Nah, jadi lomba yang kita adakan di tahun ini atau di Porda ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan Pornas nanti di NTB tahun 2025. Nah, kemudian peralatan untuk lomba Wind Ensemble divisi junior adalah pianika. Jadi ketika kemarin ada juga teman-teman yang mungkin melihat di YouTube, ya, lihat di YouTube ada ensemble pianika menggunakan perkusi, ya, jadi perkusi sederhana. Ada juga yang menggunakan backsound. Nah, jadi di sini dalam perlombaan atau mata lomba ensemble pianika junior maupun senior, jadi tidak menggunakan backsound atau peralatan yang lain. Jadi murni kelima orang itu adalah pianika. Apabila dari satu regu nanti misalnya menunjuk satu orang sebagai FC, maka FC-nya itu terhitung sebagai pemain. Jadi dari 4 yang main, 1 FC-nya. Nah, jadi kita berikan keluasan mau pakai FC 1 atau kelima-limanya menggunakan atau memainkan pianika. Nah, kemudian apakah boleh menggunakan peralatan lain? Jadi
Kemarin kita sudah rembuk dengan panitia, jadi murni menggunakan pianika semuanya. Jadi tidak ada peralatan lain atau pengiring lain yang akan digunakan ketika mata lomba ensemble pianika junior maupun pianika senior. Itu berikutnya penilaian. Oke. Lomba wind ensemble akan dinilai dengan penilaian yang sama walaupun penggunaan jenis alat yang berbeda dengan aturan sebagai berikut. Jadi penilaian kategori analisis musik, teknik permainan 15 poin, kualitas musik 25 poin, totalnya 40 poin. Kemudian penilaian kedua yaitu penilaian kategori koreografi. Koreografinya 10, manuvernya 10, total ada 20 poin. Kemudian berikutnya penilaian kategori general effect, musik efek 20 dan musik visual efeknya 20 sehingga berjumlah menjadi 40 poin. Jadi dari ketiga ini apabila dijumlahkan akan menjadi 100 poin. Nah, kemudian pada lomba mata lomba ensemble kemarin, apa yang akan kita laksanakan itu ada yang bertanya apakah boleh seperti menggunakan background. Kalau background boleh kita gunakan background. Nah, tapi yang tidak boleh adalah kadang-kadang ada lomba ensemble tetapi hampir setengah LUG. Nah, jadi kita di sini ketika ensemble pianika junior maupun senior itu bergeraknya itu dibatasi maksimal 3 langkah. Jadi setiap pemain itu bergerak 3 langkah, boleh secara bersamaan atau boleh secara bergantian. Dia tidak membentuk satu formasi yang yang mirip dengan LUG. Mungkin itu tambahannya. Kemudian berikutnya pemenang penghargaan. Pemenang dengan nilai tertinggi 1, 2, 3 dari masing-masing divisi pada lomba wind ensemble akan mendapatkan medali atau trofi sesuai dengan urutan, yaitu medali emas, perak, dan perunggu. Hasil lomba, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika ada kekeliruan dalam input data nilai akan diperbaiki sebagai mestinya. Nah, kalau kemarin mungkin yang pernah kita lakukan kemudian ada protes semacam itu. Jadi kita tidak menggunakan protes satuannya. Jadi tidak tidak ada menyerahkan uang protes atau misalnya melalui ada jalur protes. Jadi keputusan juri mutlak seperti itu. Kemudian medali yang diperebutkan dalam lomba ensemble ada 2 medali bergu, yaitu medali emas. Jadi tadi setiap divisinya itu dibagi menjadi 2 regu. Jadi divisi junior 2 regu tim ensemble pianika dari masing-masing FYBI kabupaten kota. Kemudian divisi seniornya juga disediakan 2 diikuti oleh 2 regu dari masing-masing FYBI kabupaten kota. Begitu juga dengan yang di percussion junior, percussion ensemble junior, percussion ensemble senior, begitu juga dengan brass ensemble. Tadi disampaikan oleh ketua panitia, apabila jadi di brass ensemble usia minimal tidak dibatasi. Artinya apabila ada mungkin dari FYBI kota yang usianya di bawah usia termasuk junior junior, tetapi sudah bisa bermain brass, maka bisa dimasukkan kepada peserta ensemble brass. Nah, apabila anak itu yang tadi bisa bermain brass, bisa memainkan pianika, dia boleh ikut di
Ensemble Pianika. Jadi seperti kalau di PSSI itu ada golongan umur, apabila U20 mainnya dilihat bagus, maka dia akan dimasukkan ke usia senior. Nah, jadi kita menganut atau mengambil dari sana juga. Berikutnya adalah petunjuk pelaksanaan lomba Wind Ensemble. Jadi arena lomba. Lomba Wind Ensemble dilaksanakan di lapangan indoor dengan ukuran minimal 12 meter kali 6 meter. Penilaian. Urutan penilaian Wind Ensemble ditentukan berdasarkan hasil undian pada TM2 yang insya Allah akan dilaksanakan H-1. Kemudian komposisi alat dan penempatan pemain dalam lomba Wind Ensemble dibebaskan. Lagu yang dimainkan juga bebas, tidak ada pembatasan jumlah dan jenis lagu yang dimainkan. Berikut Ketuan. Koreografi dan kreativitas pada saat penampilan diserahkan pada masing-masing peserta untuk menunjang unsur penilaian. Tiap regu diharuskan melakukan penghormatan sebelum dan sesudah penampilan. Penilaian juri dimulai saat suara instrumen pertama dibunyikan atau gerakan dimulai dan berakhir setelah penghormatan dilakukan. Habis ya, Tuan? Masih deh? Ya. Waktu penampilan lomba Wind Ensemble minimal 3 sampai 6 menit. Nah, jadi artinya yang akan direkap oleh juri, jadi waktu penampilan. Jadi waktu penampilan tadi di dalam teknik kanebo sebelumnya itu dimulai setelah hormat. Jadi begitu selesai hormat sudah dihitung mulai waktu. Nah, kemudian mulai penilaian ketika bunyi pertama dari masing-masing sound atau masing-masing alat dari peserta atau gerakan pertama. Mungkin dalam masing-masing aransemen masing-masing unit ada yang gerak duluan atau bunyi atau secara bersamaan. Ya, jadi itu yang dinilai mulai penilaian. Jadi maksudnya di sini, jadi waktu penilaian itu bisa lebih sedikit ketimbang waktu penampilan lomba. Nah, jadi kalau lombanya itu waktu minimalnya 3 menit, waktu maksimalnya 6 menit. Nah, kalau penampilannya atau dalam penilaiannya itu bisa saja mungkin peserta itu bermain 2,5 menit karena ada jeda waktu dari lomba, dari penghormatan sampai bunyi pertama atau gerakan pertama dari masing-masing unit, dan menit terakhir suara atau gerakan yang diperagakan itu belum memasuki 6 menit, sehingga ada jeda antara penghormatan pertama dan penghormatan terakhir. Kemudian march in dan march out masing-masing diberikan waktu maksimal 2 menit. Nah, jadi untuk mengatur instrumen atau mungkin mengatur tata letak dan lain sebagainya itu kita berikan waktu 2 menit. Kemudian untuk membereskan properti atau peralatan juga 2 menit. Kelebihan atau kekurangan waktu penampilan. Jadi march in dan march out dari ketentuan lomba akan diberikan penalti berupa pengurangan 0,2 poin per 10 detik. Oke, dilanjut. Ya, brass ensemble ini jumlah pemain sama kayaknya. Terus gila ke bawah. Nah, peralatan.
peralatan pada brass ensemble, jadi tidak mungkin ada yang mungkin melihat kalau di LUG itu yang ada yang menggunakan alat elektronik dan lain sebagainya. Nah, itu tidak kita murni di sini tidak menggunakan non elektronik. Kemudian alat yang digunakan tidak terbatas instrumen marching band dan dapat menggunakan alat tiup tradisional kecuali pianika. Jadi dalam peralatan brass ensemble itu kita kecualikan yang pianika. Berikutnya penilaian lomba hampir sama dengan penilaian di pianika. Ya, lanjut. Ya, sama semua. Oke. Nah, pemenang sama seperti di ensemble pianika. Oke, hampir sama semuanya. Mungkin itu yang lebih urgen untuk dibahas nanti kepada FYBI masing-masing kota atau yang hadir di Zoom ini, mungkin mana yang yang kurang jelas nanti akan bisa bertanya langsung bisa kepada ketua panitia atau TD, atau boleh bertanya kepada di sini sudah ada perwakilan dewan juri. Oke, Tiang akhiri dan berikutnya mungkin Tiang kembalikan kepada moderator. Kepada Pak Moderator disilakan. Terima kasih Bapak Technical Delegate yang sudah menyampaikan Technical Handbook kegiatan Festival Olahraga Daerah Inorga FYBI tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan technical meeting pertama kita pada malam hari ini. Silakan mungkin bagi yang ada di seberang ada yang mau ditanyakan. Oke, dari Sumbawa nih. Dari Sumbawa, silakan memperkenalkan diri dan dari ujung dulu lah. Sampaikan apa? Oh, dari ujung. Oh, dari ujung. Oke, siap. Siap. Dari ujung dulu. Silakan dari ujung yang merasa di ujung, silakan boleh pertama. Oke. Di ujung Bojo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Ketua, kemudian Ketua Panitia, teman-teman yang ada di Zoom ini, yang seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana di malam hari ini kita masih diberikan nikmat umur, kesehatan, kesempatan untuk mengikuti salah satu kegiatan yang luar biasa ini terkait Porda 2024. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap saya, walaupun sebenarnya tadi ada yang dari Sumbawa, tapi tak minta yang dari ujung dulu lah biar cepat sampai ke Lombok. Oke, terima kasih. Terkait apa yang menjadi rencana di 2024 ini sangat luar biasa. Yang saya ingin tanyakan adalah tentang ansambel perkusi ya. Nah, yang ini yang perkusi di dalam peralatan tadi, apakah di sini termasuk karena marching bell juga adalah bagian dari perkusi, di sini juga dimasukkan boleh dimasukkan marching bell untuk ansambel perkusinya. Terima kasih, itu saja untuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara yang lain kesempatan di Sumbawa yang bertanya. Oke, terima kasih Bang Asikin. Sehat selalu rekan-rekan yang ada di seberang. Bagaimana Pak Technical Delegate, apakah akan langsung dijawab atau kita
berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin satu-satu biar lebih enak. Oke, nggak usah pakai mungkin, langsung saja kalau gitu. Oke. Oke, terima kasih saudara yang dari ujung ini. Salam sehat selalu ya dari Pulau Seribu Masjid. Ya. Tiang langsung Pak Sikin ya. Jadi peralatan untuk perkusi ensemble boleh menggunakan peralatan perkusi di luar marching band, artinya boleh mungkin pakai tradisional, apalagi bel ya. Jadi bel ini sangat masuk. Jadi kita tidak membaginya menjadi battery dan kit. Nah, jadi misalnya mau yang menggunakan gendang belik, ceng-ceng, atau mungkin yang dari rebana, yang karena yang yakin masing-masing pelatih mempunyai aransemen sendiri dan mempunyai keunikan sendiri yang nanti akan ditampilkan pada kejuaraan FYBI di Porda NTB, khususnya pada ensemble perkusi. Nah, jadi dibebaskan seperti itu ya. Mungkin itu mungkin ada tambahan mungkin dari yang lain supaya lebih. Ketua panitia mungkin ada tambahan atau cukup? Oke, itu ya. Bagaimana Bang Asikin? Apakah diasikin saja? Baik, terima kasih. Artinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Gimana? Masukan yang disampaikan oleh Bang Idris yang luar biasa. Jadi penggunaan bel itu tidak menjadi persoalan, justru kalau kita menggunakan alat-alat lain yang bernuansa kedaerahan atau budaya lokal ya tentu sangat luar biasa. Terima kasih Bang Is dan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ke Sumbawa tuh, mana Sumbawa? Terima kasih. Iya, selanjutnya mana? Oke. Maaf nih. Ya, maaf nih sebelumnya nih, soalnya lagi belum mandi nih, makanya belum bisa aktifin kameranya ini. Iya betul. Oke, enggak apa-apa. Yang penting aromanya saja, jangan bawa kelompok gitu kan. Asik. Mungkin silakan. langsung saja. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin langsung saja, saya Devon dari Sumbawa. Untuk pianika ensemble di situ kalau tidak salah sudah dijelaskan. Jadi di dalam item penilaian itu ada koreografi dan manuver. Jadi di situ justru bahasa manuver itu tidak seperti LUG ya. Jadi dibatasi hanya 3 langkah perpindahan dari peserta yang 5 orang itu, Pak ya. Iya. Betul. Oke. Kemudian satu lagi untuk lebih disederhanakan aja. Jadi march in dan march out itu tidak termasuk di 3 sampai 6 menit itu, Pak ya? Iya, tidak termasuk. Jadi berarti oke. Berarti penampilan 3 sampai 6 menit itu dari atlet kita melakukan hormat sampai penghormatan terakhir lagi, di situ dihitung 3 sampai 6 menit itu, Pak ya? Iya, di situ dihitung 3 sampai 6 menit. Oke, mantap sekali kalau gitu, Pak. Untuk kostum gimana, Pak? Apakah ada aturan atau bebas gimana? Bebas rapi kostumnya. Bebas rapi. Apakah tidak disesuaikan dengan tema lagu yang dibawakan atau gimana gitu? Tidak termasuk dalam penilaian, Pak ya? Nanti juri yang menjawab kalau itu lebih apa namanya, lebih masuk ke substansi penampilan ya. Oh ya, siap. Mungkin langsung saja dijawab gitu, Pak. Jadi untuk kostum di sini bebas rapi. Mungkin yang menggunakan instrumen aransemennya itu adalah dari masing-masing menampilkan keunikan daerah, kemudian atau secara umum
itu nanti akan terkait dengan khususnya di general effect-nya, ya, itu nanti lebih jauh dia. Jadi bebas, sopan, rapi, itu yang secara umumnya. Nah, tapi kalau sudah mungkin menggunakan musik sesuai dengan kostum, itu sudah lebih jauh lagi ya, pembahasannya. Kira-kira begitu. Oh, oke, mantap. Maaf, satu lagi Pak, lupa ini. Untuk yang tadi disebutkan ada bahasa FC, Field Commander itu, maksudnya dari 5 orang itu, maksudnya dia keluar satu untuk memimpin sebagai Field Commander, atau dia di dalam barisan yang 5 orang itu, satu orang itu untuk menandakan kekompakan dia, misalnya ada jeda, ada awalan mulai hitungan, begitu Pak? Nah, gini maksudnya, misalnya kemarin kan ada pertanyaan dari teman-teman ini, sebagaimana FC biasanya kita kenal kan memimpin depan. Nah, jadi apabila mungkin ada teman-teman yang persiapannya dekat-dekat hari, nah, kalau yang persiapannya sudah jauh-jauh hari kan sudah enak. Nah, ini persiapan yang dekat-dekat hari ini kan kadang-kadang membutuhkan seorang pemimpin atau pemimpin dalam memainkan lagunya, biasanya kita sebut MC. Apabila dia satu regu itu menggunakan MC, maka dari kelima itu termasuklah MC tersebut. Nah, tetapi misalnya dari dia menggunakan MC secara apa namanya kelihatan jelas, artinya dia berdepan, tetapi dia memberikan aba-aba ke dia juga sebagai pemain, itu alangkah lebih bagus. Mungkin seperti itu yang kita harapkan. Oh, mantap, karena kita persiapannya seperti itu Pak. Jadi dia bermain di dalam barisan itu, cuma nanti ada kalinya dia menghitung sebagai penjeda untuk kekompakan mereka Pak. Ya, jadi betul. kita main, kebetulan kita bermain di durasi 4 menit beberapa detik gitu Pak. Berarti kita aman Pak ya? Atau aman, dia harus di 6 menit? 6 menit itu adalah waktu maksimal. Jadi beda antara waktu penilaian dengan waktu penampilan. Kalau dari bahasa yang tertera dalam tulisan atau di pendidikan hidup, waktu penampilan akan lebih banyak atau lebih panjang daripada waktu permainan. Jadi format gerak dihitung waktunya di sana dari 0, kemudian begitu terakhir format gerak lagi itu tidak boleh lebih dari 6 menit. Nah, jadi dalam sebuah penampilan itu ada permainan yang akan kurang dari 6 menit. Nah, bisa saja nanti misalnya penampilannya dipakai minimal 3 menit, tapi permainannya pasti kurang dari 3 menit. Seperti itu penjelasan. Oh, gini aja. Oh, saya sederhanakan aja Pak. Saya dari penghormatan, dari hormat awal siswa saya nanti, sampai di penghormatan terakhir setelah selesai mereka main, itu saya hitung totalnya 4 menit beberapa detik, nggak sampai 5 menit Pak. Apakah saya kena penalti atau tidak? Tidak ada, karena kurang dari 5 menit. Oh. Oke, berarti saya aman Pak ya? Aman. Oke, terima kasih kalau gitu Pak, luar biasa Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Depon. Ada lagi yang lain yang mau mungkin lebih menukik ke hal-hal yang belum jelas menurut para apa istilahnya Pak Ketua? Teknis apa istilahnya? Official apa? Ini yang mewakili ini masing kabupaten kota ini. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nah ini saya karena enggak lihat di mana orangnya. Ini silahkan saya dari perwakilan dari diri. Oke. Mau bertanya untuk
apa namanya, formasi sama manuver itu apa dibatasin langkahnya atau bagaimana, Pak? Atau bebas misalnya Ya. kayak berapa langkah atau ditentukan atau bebas sesuai, apa, arena lapangannya? Ya, sebelumnya perkenalkan diri dulu, Ibu dari mana, butuh berapa, biar saya minta 100 saja. Perkenalkan, saya Fenty dari Sumbawa. Oke, siap, Fenty dari Sumbawa, ya. Silakan, ke Pak Technical Delegate atau ke siapa untuk bertanya-nya. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau ya mungkin nanti untuk lebih anunya bisa juga mungkin di share atau di YouTube bisa nanti kelihatan. Nah, jadi manuver. Jadi manuver ini bisa juga masuk ke dalam showmanship. Showmanship-nya mungkin dia tidak melangkah atau bisa dia berputar. Mungkin atau gerakan lain yang masing-masing pelatih yang tentu mempunyai keahlian atau kemampuan sendiri atau penampilan yang akan menjadi unggulannya. Jadi disilahkan. Cuma bergerak. Jadi bergerak ke depan, kita batasi 3 langkah ke depan, bergerak ke samping juga 3 langkah ke depan, jadi 3 langkah kiri kanan, mungkin mau ke belakang juga 3 langkah. Jadi kalau lebih dari itu, bisa akan menjadi sebuah formasi nanti ya. Jadi sudah hampir mirip dengan NUG. Jadi NUG ini mungkin gerakannya atau formasinya yang akan dibentuk bisa sesuai atau dipadukan dengan aransemen musik yang dibawakan. Nah, jadi untuk ensemble ini jadi disederhanakan. Jadi bergerak mungkin bergeraknya itu 3 langkah ke kanan, kemudian kembali lagi. Nah, mungkin 3 langkah ke kiri lagi. Nah, jadi tidak terlalu jauh pergerakannya. Jangan nanti bergeraknya itu misalnya maju 3 langkah, diam lagi, maju 3 langkah lagi. Nah, jadi akan ibaratnya seperti mau menggunakan lapangan itu penuh. Nah, itu jadi mirip dengan untuk gelar jadinya. Nah, tapi mungkin ada gerakan lain ketika dia bergerak ke kiri ke kanan 3 langkah itu dibarengi dengan mungkin pianika mau digerakkan di mana mungkin kalau yang mungkin punya ciri khas tarian dengan musik yang dimainkan itu bisa jadi, tapi bergeraknya jangan terlalu jauh, tidak boleh lebih dari 3 langkah. Mungkin sekedar itu ya, Ibu yang dari Sumbawa dengan Ibu Siti Nur. Oh ya, baik Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga terjawab apa yang ditanyakan. Selanjutnya mungkin atau yang dari Luring, yang ada di SD 1 Sembung, silakan Mas Ratno. Ya. Nih mic-nya. Biar didengar sama kan ya kurang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ratno udah ada suaranya. Betul, aktifin suaranya itu belum dibuka. Iya. Ya. Jadi di tim kami juga itu sudah disesuaikan dengan THB sebelumnya, itu yang 14 tahun. Nah, kondisinya di mana kalau digunakan 15 tahun sebagai pembatas usia, di SMA pun masih ada yang usianya 14 tahun. Seperti itu di tingkat kelas 1 SMA yang misalnya kami gunakan, ada yang sehingga dia tidak bisa masuk di tim senior, maksudnya di tim junior. Begitu juga dengan yang di kelas 3 SMP yang ingin mengikuti, ada yang usia sudah 14 tahun. Jadi di tim dia akan masuk di tim SMA, tim senior seperti itu. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan karena waktu mepet, sehingga kalau di 15 tahun mungkin kami harus ubah seluruh formasi dan materi lagi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ratno. Silakan langsung Pak TD. Ini berarti apa namanya tim senior ya, senior dan junior. Jadi di ensemble pianika atau perkusi? Oh, pianika berarti 14. Ada tim apa namanya perkusi. Kemarin kan usianya kalau yang sebelumnya itu 14 ya, 14. Sekarang berubah menjadi batasannya itu jadi 15. Jadi yang di tim yang sebelumnya tim junior di usia 13 tahun itu begitu jam 14 kan kami pindahkan ke tim senior. Nah, sehingga dia bisa mengikuti yang di tim seniornya. Begitupun yang sudah 14 tahun itu tidak bisa masuk tim junior kan? Ya kami masukin juga di tim junior. Itu senior. Begitu nanti ini berubah jadi 15 tahun, berarti seluruh formasi tim kami harus kami sesuaikan ulang. Oke ya, ayo dipahami ya. Nah, jadi ini akan menjadi kalau tadi di BRAS ya, apa yang kemungkinan yang akan menjadi apa namanya yang tidak kesetujuan itu nanti kalau dia masuk usia junior senior tapi mainnya di junior. Nah, itu yang mungkin apa namanya yang akan menimbulkan protes. Nah, sekarang tapi karena di apa namanya di teknik handbook itu sudah dibahas apa namanya sebelumnya itu 14 dan ada perubahan ini mengacu kepada apa namanya dari FYBI pusat ya. Ya, Pornas. Jadi aturan Pornasnya itu seperti apa namanya 15 batasannya. Jadi per tanggal dimainkan. Jadi 15 itu adalah batas apabila H-1 misalnya tanggal 24 berarti apabila tanggal 24 itu yang senior dia jatuh apa namanya jatuh temponya berarti masuknya ke apa namanya senior. Tapi kalau kurang H-1 hari maka akan masuknya ke tadi rupanya yang apabila lewat dari tanggal 24 itu masuk ke senior, kalau dia kurang dari tanggal 24 itu masuk kepada tim junior. Nah, sekarang apakah dari apa namanya dari masing-masing FYBI apa namanya Porda FYBI masing-masing kota kabupaten. Nah, ini supaya apa namanya ada peserta atau FYBI dari Lombok Tengah supaya jangan nanti itu menjadi apa namanya kartu merah ya. Nah, kartu merah ketika misalnya Lombok Tengah mendapatkan medali. Nah, jadi sekarang kita putuskan di sini apa namanya jangan sampai nanti sudah kita keluarkan SK dan apa namanya surat keputusan tentang kesepakatannya
Sehingga medali yang sudah diraih akan batal dengan tersendirinya. Ya. Apakah itu dia dari dulu dari teman dari apa namanya? Iya. Dari timur, dari Sumbawa, ada yang dari Bima dan KLU, dari Mataram dan dari Jawa Barat. Nah, apakah setuju dengan apa namanya? Apabila patokan 14 kembali ke THB sebelumnya? Boleh saya masuk? Oke. Boleh masuk? Terima kasih. Izin Pak Dede. Jadi mungkin kita dengar dari apa yang sudah disampaikan kemarin waktu bukan TM ya, waktu bersama PIBI pusat. Mungkin itu sudah dibahas juga kemarin oleh panitia kecil. Terkait dengan hal itu mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia atau Pak Ketua PIBI. Silakan Pak Ishak untuk meluruskan dan menyepakati intinya. Baik, rekan-rekan sekalian. Kemarin sempat juga saya baru ingat patokan dari pengurus pusat itu adalah 15 dan 25 itu untuk saat Fornas. Sekarang kan Fornasnya tahun depan. Fornas itu tahun depan. Tapi kita bisa tahun ini kita bisa majukan usianya ke 14 dan tetap maksimal di 25 dengan syarat yang 25 tahun ini tidak bisa ikut di Fornas tahun depan. Ini apa? Kalaupun kita memundurkan usianya juga dari 14 tahun dan 24 bisa juga. Karena patokan yang dari rapat keputusan PP bahwasanya usia maksimal yang bertanding di Fornas itu adalah usia 25 dan usia minimal untuk senior pianika itu 14 dan untuk brass untuk logam itu tidak ada batas usia selama bisa mampu memainkan alat logam non logam saja. Jadi bisa kita sepakati kita gunakan mundur setahun. Jadi apa bahasanya? Karena kemarin kita di THB 14 ke bawah dan 14 ke atas. Mungkin itu bagaimana kembali pada menerapkan pengurus PIBI yang kota-kota ini. Silakan. Oke, terima kasih. Intinya pada malam hari ini kesepakatan yang perlu apabila akan ada dispensasi supaya pada tahun 2025 yang berusia 15 yang menjadi peserta pada Porda besok tahun 2024 bisa mewakili atau nantinya apabila mewakili NTB bisa bermain di Fornas. Jadi tinggal seperti yang saya sampaikan tadi, apakah kita sepakat 14 ke atas dan 14 ke bawah, itu saja. Bagaimana Pak Ketua Pelaksana? Ya, aman. Artinya Bapak Ibu, abang-abang, mbak-mbak semua yang ada di ruang tim dan luring, untuk usia jadi disepakati nanti akan langsung dibacakan kembali terkait dengan kesepakatan kita menjadi 14 tahun ke atas sampai dengan 25 dan lebih kecil dari 14 ya kurang 1 hari misalnya ke bawah untuk yang juniornya. Itu mungkin ada yang mau menanggapi dan sebagainya, silakan. Tidak ada? Iya. Oke, untuk usia kita cukupkan. Iya, silakan mungkin ada hal-hal lain. Mas Ratna yang mengutarakan pertanyaan semoga terjawab. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin?
yang perlu ditanyakan khususnya bagi peserta yang dari seberang, apakah masih ada yang mengganjal dan terganjal? Semoga Aman. aman. Alhamdulillah. Terima kasih. Paling Mr. kita Pon. paling kita cuman pengen tahu ini aja, bocoran misalnya kayak di divisi junior pianika ensemble tuh pesertanya ada berapa orang Pak ya yang sudah mendaftar? Berapa tim? Oh, berapa tim? Ya, tim. Oh, oke. ya berapa tim? Oke. Mudah-mudahan ini bukan bocoran, tapi memang harus kita sampaikan, harus disampaikan biar Oh, tidak betul. ada. Mantap. Iya. Mungkin akan langsung disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Ishak, disilakan. Baik, Telepon. Sementara ini yang kami terima dari ini kan pendaftarannya melalui Kormi. Sedangkan Kormi Kabupaten, Kormi Provinsi belum clear mau Kormi untuk menyetorkan nama-namanya. Tapi sementara yang sudah kami terima itu untuk yang sudah mendaftar bagian TB itu Lombok Utara. Lombok Tengah katanya tunggu konfirmasi Kormi, Mataram tunggu konfirmasi Kormi, Sumbawa tunggu konfirmasi Kormi. Semuanya masih tunggu konfirmasi Kormi gitu. Jadi yang sudah disetor nama lengkap itu baru Lombok Utara. Bagaimana? Mas Depon? Iya, cukup. Oke, siap. Terima kasih. Bang Ishak, jadi tapi diharapkan segera terus melaporkan ini. Walaupun nanti teman-teman sudah mengirimkan ini, tidak ada salahnya mengirimkan pula berkas ke grup peserta. Tapi nanti Siap. dikira sama provinsi bahwa kita menunggu dari kabupaten kota, tapi akhirnya pas hari saja gitu kan. Jadi kita punya pegangan ini yang kami terima secara keindonesiaan yang dari Kormi masih kami tunggu juga. Jadi biar sama-sama aman gitu. Oke, Mas Stefan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi intinya para ofisial, para manajer masing-masing kabupaten kota pendaftaran melalui Kormi kabupaten kota masing-masing, tetapi mohon ada tembusan lah ke Inorga provinsi PB provinsi yang nantinya apabila ada miss atau ada yang mungkin tak terdeteksi, kami sebagai pengurus PB provinsi dalam hal ini panitia pelaksana bisa mungkin mengingatkan Kormi provinsi nanti pada untuk peserta yang sudah mendaftar atau yang siap mengikuti Porda. Itu saja. Semoga terjawab. Ada lagi kah? Kalau memang tidak ada, mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Ketua Panitia terkait hal-hal yang akan harus dipersiapkan oleh perlengkapan misalnya dan lain sebagainya, foto dan lain sebagainya, atau apakah itu mungkin nanti pihak Kormi atau bagaimana? Iya, harusnya kan itu pihak Kormi. Jadi kami dari Inorga akan menerima berkas itu dari Kormi provinsi. Oke, sedikit Ron. Oke, silakan Pak TD, ada yang disampaikan? Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi pada penyelenggaraan Porda FYDI yang pertama ini, jadi dari Kormi hanya menyediakan arena lomba. Jadi sekali lagi Kormi NTB hanya menyediakan arena lomba. Mengenai penginapan, konsumsi,
kesehatan itu merupakan tanggung jawab dari Kormi atau Inorga dari masing-masing kabupaten kota. Jadi panitia juga tidak bisa memberikan tempat penginapan atau memberikan tanggungan yang lain, ya. Tetapi mungkin ada mungkin sebagai gambaran lokasi kita rencananya di Gor Mini Gerung. Mungkin ada FYBI dari masing-masing kota yang mempunyai mungkin relasi atau tempat yang kira-kira bisa dipergunakan atau bisa di tempat singgahkan nanti ketika pelaksanaan, silahkan berkoordinasi dengan Kormi masing-masing kabupaten kota. Jadi panitia Inorga FYBI hanya menyediakan lokasi atau arena tempat lomba. Jadi tidak menyediakan konsumsi atau kemarin tidak juga menjanjikan tempat penginapan. Hal-hal yang tadi itu konsumsi dan penginapan itu silahkan berkoordinasi dengan masing-masing Kormi kabupaten kota. Sekali lagi dalam penyelenggaraan Porda tahun ini khususnya Inorga FYBI sifatnya sekali lagi adalah pembinaan. Ya. Bagaimana kita ke depannya, ya, mari kita membangun FYBI ini bagaimana bisa ke depannya, dan atlet atau pemain dalam Inorga FYBI ini tidak terporsir seperti yang sudah misalnya di PDBI pesertanya hanya 25 atau 21 itu diporsir, tapi di FYBI ini bisa menampilkan pemain yang berbeda-beda dari satu mata lomba. Misalnya 2 tim junior, jadi disiapkan dua-dua timnya, jadi tidak dipaksakan misalnya yang junior yang senior bermain di junior. Nah, jadi kita agak bebas, tidak terlalu capek untuk latihan, tidak memporsir anak-anak, bisa kita istirahat, mungkin ofisialnya bagi yang Kormi atau FYBI masing-masing kota yang mempunyai pendanaan yang bagus, mungkin ofisialnya lebih banyak, ya itu menjadi tanggung jawab sendiri. Mungkin hanya sekedar itu, lebih kurangnya nanti akan ditanyakan lagi. Selanjutnya Tiang serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Dede. Apabila tidak ada yang akan ditanyakan lebih lanjut lagi, saya sedikit merangkum apa yang kita hasilkan pada malam hari ini terkait dengan teknik pelaksanaan Porda Inorga PB tahun 2024. Yang pertama, di dalam PHP kita akan mengacu untuk usia, itu menggunakan usia rentang 14 tahun ke atas dan 14 tahun ke bawah untuk junior dan seniornya. Kemudian maksimalnya tetap menggunakan usia 25 tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan ini yang berubah saja, artinya yang tidak ada perubahan tadi, terkait dengan transportasi, akomodasi maupun konsumsi, semua itu ditanggung oleh Kormi kabupaten kota masing-masing.
kami panitia khususnya FYBI mendapat jatah tempat venue di Gor Tripat Lombok Barat, yang mana Gor Tripat itu jauh dari perhotelan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, apabila masing-masing kabupaten kota mau menginap di kabupaten kota, menginap di kota Mataram, maka segala biaya yang timbul dari transportasi misalnya, akomodasi, itu ditanggung oleh kabupaten kota masing-masing. Itu saja kesepakatan kita pada malam hari ini. TM pertama, insya Allah kita akan bertemu kembali pada TM kedua pada tanggal berapa Pak Kedua? 23 Oktober pukul 14.00 WITA di venue Kinorga FYBI Porda NTB 2024 di Gor Tripat Gerung. Demikian, semoga kita selalu berada dalam kesehatan, dalam keafiatan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar dengan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Mari kita sama-sama tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Bibi. Everybody happy. Demikian, saya Hadi Hasan Zulfikri sebagai moderator. Mohon izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin keluar langsung dari grup.